Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil wafa wa ala man bihudahu iqtafa, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, untuk kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui, salat merupakan salah satu yang paling utama dari cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih dekat. Dan ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan lebih dekat kepada kita. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat bukan hanya yang wajib saja, tetapi ada juga yang sunnah. Walaupun sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya ada seseorang yang menanyakan tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Islam itu melaksanakan salat yang 5 waktu. Salat yang wajib yang 5 waktu. Ditanya lagi oleh seseorang tadi, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang wajib yang lain atasku? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, la, tidak ada. Illa an tatawwa', kecuali engkau melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, di bulan Ramadan ini ada banyak amalan salat sunnah yang bisa kita kerjakan. Salat sunnah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu salat sunnah yang memang disandingkan dengan salat wajib yang 5 waktu, atau yang biasa kita kenal sebagai salat sunnah rawatib, yang hitungannya hanya ada 10 rakaat menurut sebagian pendapat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur, 2 rakaat lagi setelah maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun di hadis yang lain ada tambahan 4 rakaat sebelum asar. Nah, salat sunnah rawatib ini merupakan salat sunnah muakkadah bagi seluruh umat Islam. Di samping itu, selain salat sunnah rawatib, ada juga salat sunnah nawafil yang memang tidak berkaitan dengan salat yang wajib 5 waktu tadi. Di antaranya kita mulai dari malam hari, yaitu salat sunnah tahajud. Atau ketika misalkan dilaksanakan berjamaah, kita kenal sebagai salat sunnah tarawih, dengan ditutup dengan salat sunnah witir. Kemudian beranjak hingga matahari naik sepenggalah, kita bisa melaksanakan salat sunnah duha. Kemudian ada juga salat sunnah tahiyatul masjid.
Ada juga sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan ketika kita akan melaksanakan sholat duha, kita bisa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan bisa ditambah 6 rakaat, 8 rakaat. Itu semuanya baik bagi kita jika kita ingin melaksanakannya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah tadi masing-masing memiliki kegunaan. Kita contohkan saja salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ketika kita laksanakan sebelum salat fardu, maka kegunaan yang utama adalah untuk mempersiapkan diri kita, agar kita bisa lebih khusyuk dan agar kita bisa menghadirkan jiwa kita ketika kita melaksanakan sholat fardu tadi. Dan kalaupun misalkan ada sholat sunnah setelah sholat fardu, maka itu kegunaannya adalah untuk menyempurnakan atau untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita melaksanakan sholat fardu. Begitupun dengan sholat sunnah yang lain, pasti antara satu dengan yang lainnya ini memiliki kegunaan masing-masing. Dan bagi kita ketika kita melaksanakan sholat sunnah tadi, itu sangat baik. Apakah kita melaksanakannya 2 rakaat, kemudian apakah kita ditambah 4 rakaat, apakah kemudian ditambah lagi 6 rakaat, atau bahkan sampai 30 rakaat, itu pun masih baik-baik saja jika kita laksanakan. Dan tentunya itu merupakan salah satu cara yang utama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin lebih dekat kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان